Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ada dua motor, satu Mio GT dan satu Mio M3. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara merawat motor dengan baik, khususnya pada bagian mesin ya. Nah, jadi ini dua-duanya kena pada bagian mesin. Jadi nanti saya akan jelaskan aturan pergantian oli yang bagus atau yang diwajibkan dari panduan buku petunjuk dari dealer. Jadi kedua motor ini, Soul GT sama Mio M3, ini pernah kekurangan oli, bahkan kehabisan oli ya. Jadi mengakibatkan mesin rusak. Nah, jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana keadaan pada blok atau mesin pada motor injeksi Yamaha ketika kekurangan oli atau bahkan kehabisan oli ya. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa. Jadi ini rawannya buat Yamaha, khususnya injeksi. Ketika pernah kekurangan oli atau bahkan kehabisan oli, itu sangat berdampak pada mesin, bahkan terdengar suara kasar pada mesin. Oke, jadi seperti ini gambaran mesin Mio M3 ya. Untuk Soul GT hampir sama. Ini pernah kekurangan oli atau bahkan kehabisan oli pada mesin, sehingga membuat suara berisik pada mesin. Jadi teman-teman jangan heran ketika motor teman, khususnya Yamaha ya, injeksi, ketika pernah kehabisan oli terus terdengar suara berisik pada mesin ketika sudah pergantian oli. Nah, jadi yang sering terjadi bunyi pada mesin itu diakibatkan antara blok sama piston. Ini sering terjadi lecet seperti ini, maka akan terdengar suara berisik pada mesin ya, antara dua. Biasanya yang sering saya temukan antara blok sama piston. Ini sering terjadi bunyi ketika pernah kekurangan oli atau bahkan kehabisan oli. Yang kedua itu di bagian stang, khusus Yamaha ya, injeksi. Yang kedua stang ini sering juga membuat suara berisik ketika mungkin pernah kekurangan oli atau bahkan kehabisan oli. Nah, jadi untuk anjuran buku petunjuk dari dealer itu minimal 4000 km ya, harus pergantian oli. Jangan berpatokan pada perjalanan dalam sebulan itu tidak menuntut kemungkinan cuma dapat 4000 km ya, bahkan lebih. Jadi itu aturan pergantian olinya sendiri teman-teman harus tahu ya. Jadi yang belum tahu ini harus tahu, ketika mempunyai kendaraan itu wajib tahu. Jadi untuk aturan pergantian olinya sendiri itu di kisaran 4000 km ya. Jadi jangan berpatokan pada bulan, itu sangat tidak dianjurkan ya, soalnya dalam satu bulan itu tidak menuntut kemungkinan Anda cuma tempuh 4000 km, bahkan mungkin kadang lebih. Nah, sedangkan aturan dari dealer itu minimal 4000 km harus ganti oli. Jadi kalau berpatokan pada bulan itu tidak bagus ya, soalnya satu hari kita tidak tahu tempuh berapa jarak, kinerja oli semakin berkurang. Nah, jadi untuk Yamaha sendiri ini tidak ada sistem coulter ya. Jadi ketika kehabisan oli ini kena, ini langsung ganti satu set ya. Beda sama Honda. Kalau Honda selain Vario
itu bisa di kolter. Maksudnya kolter itu dimensi atau diameter, maksudnya pada piston itu diperbesar, terus ini di papas. Jadi misalnya standar bisa kolter 25, 50, 75 sampai kurang lebih 200 bisa. Jadi bertahap, bisa, biayanya tidak terlalu mahal. Kalau Yamaha ya harus langsung ganti seperti ini. Jadi buat teman-teman yang punya motor Yamaha, harap olinya diperhatikan ya. Jadi sekali lagi, jangan berpatokan pada bulan, harus berpatokan pada kilometer jarak tempuh ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu mungkin lebih pengalaman ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.